Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita Abu Nawas yang berjudul Mengecoh Monyet Sirkus. Saya harap Anda mengikuti cerita ini sampai habis, karena di akhir cerita ini saya akan mencoba menafsirkan atau mencoba menangkap pesan yang ingin disampaikan lewat cerita ini, yang tentu saja versi saya. Selamat menikmati. Saat Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, tiba-tiba saja ia melihat ada kerumunan massa. Segera Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. "Ada kerumunan apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib," kata teman Abu Nawas. "Apa maksudmu dengan monyet ajaib?" kata Abu Nawas yang begitu ingin tahu. "Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia, dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja," kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk tak menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang itu. Begitu Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton, ada begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan tersebut. Sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-nganggukkan kepalanya. Tidak heran bila banyak di antara penonton yang mau mencoba satu persatu. Mereka berupaya dengan berbagai macam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-nganggukkan kepala, tapi sia-sia belaka. Monyet itu tetap kekeh hanya mau menggelengkan kepalanya saja. Melihat kegiatan monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran hingga ia mencoba maju untuk mencoba keberuntungannya. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut padaku?" tanya Abu Nawas lagi, namun monyet itu lagi-lagi menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau tidak takut pada tuanmu itu?" tanya Abu Nawas memancing, dan monyet itu mulai ragu. "Bilang kau tetap diam, berarti engkau tak takut pada tuanmu itu. Dengan begitu maka engkau akan kulaporkan pada tuanmu itu," lanjut Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya dengan terpaksa monyet itu mengangguk-nganggukkan kepalanya. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-nganggukkan kepalanya, maka ia mendapatkan hadiah berupa uang tumpukan yang sangat banyak. Bukan main marah pemilik monyet itu hingga ia memukul binatang malang itu. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya, pemilik monyet itu ingin menebus kekalahannya. Kali ini ia akan melatih monyetnya supaya menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai dia terpancing mengangguk-nganggukkan kepalanya, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun yang akan pertanyaan ajukan kepada Abu Nawas. Saat-saat yang dinanti pun tiba. Kini para penonton ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka seperti hari sebelumnya, banyak penonton tak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas maju. Ia mengulangi pertanyaan yang sama seperti beberapa waktu yang lalu. "Tahukah engkau siapa aku?" Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tak takut padaku?" Monyet itu tetap mengangguk. "Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu itu?" pancing Abu Nawas, dan monyet itu tetap mengangguk karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada ancaman Abu Nawas.
Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam yang sangat panas. Tahukah kau apa guna balsam ini? Monyet itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah aku gosokkan balsam ini ke selangkanganmu dengan balsam ini? Monyet itu terpaksa mengangguk. Karena monyet itu mengangguk, Abu Nawas segera menggosok selangkangan binatang itu dengan balsam yang ada di tangannya. Tentu saja monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Melihat titik kelemahan monyet tersebut, Abu Nawas kemudian mengeluarkan bungkusan balsam yang jauh lebih besar dari yang sebelumnya, sambil mengajukan pertanyaan yang sama pada monyet tersebut. Maukah engkau bila balsam ini aku habiskan untuk menggosok selangkanganmu itu? Dengan nada suara sedikit mengancam. Monyet itu mulai ketakutan, dan karena saking takutnya ia sampai lupa ancaman tuannya, sehingga ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kejelikan dan akalnya yang licin akhirnya mampu memenangkan sayembara itu. Ia meruntuhkan kegigihan monyet yang dianggap cerdik tersebut. Jangankan monyet, manusia paling pandai saja bisa dikecoh sama Abu Nawas. Sekian kisah Abu Nawas berakhir. Menurut saya, cerita ini sedang mengajarkan pada kita bahwa sebuah prinsip, doktrin, ajaran, pemikiran, tradisi, dan seterusnya yang diterima dan diyakini oleh seseorang akan tetap ia pegang teguh selama semua itu tak mengganggu eksistensinya dan tak mendapatkan benturan dari yang lain. Namun jika sampai semua itu mulai mendapatkan benturan dari prinsip yang lain, budaya yang lain, pemikiran yang lain, dan seterusnya, pelan tapi pasti semua itu akan merubahnya. Paling tidak ia tak lagi menganggap apa yang selama ini ia pegang teguh sebagai satu-satunya kebenaran yang harus ia perjuangkan sampai darah penghabisan. Dan perubahan itu semakin cepat terjadi jika hal itu sudah mulai mengancam kesenangannya, keinginannya, ambisinya, gaya hidupnya, eksistensinya, dan seterusnya. Demikianlah dulur. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jangan lupa menyaksikan kisah selanjutnya masih di channel Rama Rama Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.